Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari interdependent teknik ke dependent teknik. Tapi dependent teknik yang akan kita bahas saat ini adalah dependent teknik khusus yang outcome-nya skala pengukuran metrik. Dasar kita bahas terlalu mendetail, metrik itu rasio atau interval. Nah, kalau dalam outcome matrix ada dua jenis analisis yang termasuk di multivariat yang menggunakan teknik dependen, yaitu multiple regression dan MANOVA. Apa itu ciri khusus dari dependent teknik? Dependent teknik didasarkan pada adanya sekumpulan dari variabel independen untuk memprediksi atau menjelaskan satu atau lebih variabel dependen. Jadi dalam dependent teknik ini sudah terjadi dua kelompok variabel. Ada variabel independen atau variabel bebas atau variabel penjelas, dan ada kelompok dependen atau variabel terikat atau yang dijelaskan. Nah, dengan adanya dua kelompok tersebut, ada yang terikat dan ada yang bebas, maka konsep yang digunakan untuk menjelaskan ini salah satunya adalah dependent teknik. Dalam pembagiannya kita akan bagi menjadi dua. Ada multiple regression analysis dan ada MANOVA. Ya. Coba kita bahas salah satunya. Dalam multiple regression analysis, regresi itu kita bisa bagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kalau variabel dependennya dia metrik dan hanya satu variabel Y, maka dalam bahasa statistiknya sering disebut sebagai univariate regression. Sedangkan kalau Y-nya itu lebih dari 1, 2, dan seterusnya, maka disebut multivariate regression. Kalau Y-nya 1, X-nya 1, disebut simple regression atau regresi sederhana. Kalau X-nya lebih dari 1, itu multiple regression. Jadi kita bisa bedakan apa itu multiple, apa itu multivariat. Jadi regresi multiple itu menunjukkan bahwa regresi sebenarnya dalam bahasa statistik multiple univariate regression atau regresi multiple, regresi yang hanya memiliki satu variabel Y dan banyak variabel X atau variabel independennya. Jadi banyak faktor yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan satu faktor. Nah, jika kedua-duanya banyak, independennya X-nya banyak, dependennya Y-nya banyak, maka multivariate regression. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah multiple regression analysis. Ya, multiple regression analysis ini juga termasuk dari multivariate analysis karena kita melibatkan banyak variabel. Seperti itu. Baik. Dalam multiple regression analysis yang melibatkan banyak variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini adalah input atau penjelas yang akan menjelaskan variabel terikat. Sedangkan variabel terikatnya di sini output. Maka dalam dependent teknik ini kita di section 3 ini dependent teknik
untuk metrik outcome, maka Y-nya dalam keadaan matriks. Karena kalau Y-nya tidak dalam keadaan matriks, maka itu non-metric outcome. Itu maka akan masukkan logistik, karena Y-nya itu bisa 01, 012, dan seterusnya. Tapi karena di sini yang Y-nya adalah metrik, maka kita akan masukkan dalam metric outcome. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam regresi multiple ini? Yang outcome-nya metrik. Yang pertama, kita harus pastikan X-nya itu skala pengukurannya apa? Apakah skala pengukurannya metrik atau skala pengukurannya non-metrik? Kalau skala pengukurannya metrik dan skala pengukuran untuk Y-nya juga metrik dengan univariat hanya satu variabel Y, maka itu kita akan namakan regresi multiple biasa atau multiple regression analysis. Nah, ada kalanya dalam hal ini variabel Y-nya juga merupakan variabel non-metrik. Apakah dia dalam bentuk skala pengukuran nominal atau skala pengukuran ordinal? Kalau kita ketemu dengan analisis seperti ini, maka kita akan pastikan untuk variabel non-metrik tersebut kita akan buatkan dummy variabel atau variabel murid boneka. Baik, saya akan flashback sedikit. Jika semua variabel independennya adalah non-metrik, kalau hanya satu variabel X dengan satu variabel Y dan X-nya itu non-metrik, maka kita pasti ketemu dengan one way ANOVA. Nah, jika di sini kita berhadapan dengan banyak variabel non-metrik, maka kita akan ketemu dengan MANOVA di sini ya. Nah, kalau sekarang ada metrik, ada non-metrik variabel dependennya, variabel independennya, dan dependennya hanya satu yang metrik, maka kita akan namakan categorical multiple regression analysis. Karena kita berhadapan dengan kompleks. Di variabel X-nya itu ada yang dummy karena dia non-metrik, ada yang metrik variabelnya, dan kita akan memiliki outcome yang metrik. Maka ini kita akan namakan categorical multiple regression analysis. Yang sangat dipentingkan di sini adalah interpretasi antara dummy atau non-metrik dengan metrik sangat-sangat berbeda. Baiklah, kita coba lihat bagaimana ilustrasi atau contoh model untuk multiple regression analysis. Coba. Umpama Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah error. Itu modelnya. Dan semua ini adalah metrik. Nah, kalau semua ini metrik, X1, X2, X3, dan Y metrik, jadi Y, X1, X2, dan X3 adalah metrik, maka kita tidak membutuhkan dummy variable. Tetapi jika salah satu umpama ya, example, umpama X3 adalah non-metrik dengan 3 level. Oke, kita punya 3 level di X3. Umpamanya di sini
levelnya pendidikan, yaitu 1 untuk SD, 2 untuk SMP, dan 3 untuk SMA. Berarti kita ingin melihat anak sekolahan. Ada tidak pengaruh sekolahan, anak-anak sekolahan terhadap sesuatu? Maka ini X3 level. Nah, yang ini sekarang kita punya 3 level. Jadi kita harus buatkan dummy. Maka kita akan buatkan dummy. Ya. Bagaimana cara buat dummy-nya? Karena kita punya 3 level. 3 level. Maka kita akan memiliki hanya 2 yang bebas. 1 terikat. Kalau sudah dipilih ini, kalau sekarang logikanya saya punya 3 pilihan. Kalau saya sudah pilih warna A, masih ada 2 kemungkinan. Warna B ini tidak ada lagi, harus dipilih. Maka 2 bebas, masih bisa pilih yang lain. Kalau 1 tidaklah bebas lagi. Maka konsep itu kita gunakan di sini. Maka konsep dasarnya harus kita namakan ada istilah level dasar, ya, base level. Banyak konsep di sini bisa digunakan. Mungkin kita gunakan umumnya masyarakat di situ, umumnya anak-anak di situ adalah SD atau SMP atau SMA. Kalau seandainya masyarakat awam, kita ingin teliti tingkat pendidikannya, sekolahnya sampai di mana, hanya kita lihat di 3 sekolah saja, maka paling banyak SD, maka sebagai level dasarnya SD. Paling banyak SMA, maka level dasarnya SMA, dan seterusnya. Oke, kalau sekarang level dasarnya, base levelnya kita ambil di sini adalah SD. D ya. Maka kita akan buat ini ada 2. X31, X31 sorry. X31 itu untuk SMP menjadi 1 untuk yang SMP dan 0 untuk yang lain. Jadi yang keduanya X32-nya adalah 1 untuk SMA dan 0 untuk yang lain. Jadi untuk 3 level ini, maka kita akan punya X31 dan X32. Jadi model regresi yang seharusnya seperti ini, kalau 3 geometrik, maka dengan adanya konsep ini, maka akan berubah model regresinya. Akan berubah menjadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta 31 X31 ditambah beta 32 X32 tambah error. Maka variabel X3 sudah berubah menjadi 2 variabel dummy. Itulah cara merubah. Bagaimana cara merubah dari variabel dummy, variabel non metrik ke dummy untuk diolah secara regresi. Lalu kita akan gunakan software apa yang mau dipakai. Mungkin hanya itu dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.